Halo, aku Eugenie and you're watching Two Rubber. Kenalan, nama aku Eugenie, baru bikin cafe di Blok M, namanya Maiku Tiramisu Cafe. Memang sudah bekerja di bidang F&B lebih dari 10 tahun sekarang. Dan ini salah satu brand yang memang baru kita bangun sih sebenarnya. Gitu. Baru dibangun secara fisik? Secara cafe, yes. Secara cafe kan? Secara offline? Tadinya tuh ada sebenarnya si Maiku Tiramisu ini ada di outletnya di PIM, tapi itu cuma to go doang, kayak kecil-kecilan. Stall gitu doang ya? Stall. Oke. Tapi lu emang 10 tahun di F&B, lu dari kulineri sekolahnya? Atau apa? Enggak. Sebenarnya sekolah bisnis di Prasmul. Oke. Terus tapi memang bikin bisnis itu belum pernah bikin kafe. Dari dulu bikinnya itu kalau tahu Puyo, terus HK, terus ada M Gelato sekarang. Gitu. Dan ini brand keempat kita. Berarti ini anak bontot lah ya? Paling baru. Iya. Oke. Gue tuh heran deh sama anak-anak Prasmul, kayak gue yang anak kulineri, kayak gue nggak pernah nemu anak kulineri yang bisa bikin bisnis F&B sekeren anak Prasmul. Serius. Ini gue dapat banyak titipan dari teman-teman gue yang anaknya F&B. Apa yang diajarin di Prasmul sebenarnya? Apa ya? Sebenarnya pada dasarnya kan gue nggak ada basic kulineri ya. Tapi mungkin emang hobinya jualan kali ya. Dan terutama di F&B. Gue kayak kalau fashion kayak gitu-gitu nggak begitu tertarik sebenarnya. Tapi kalau F&B itu lumayan seru aja sih. Apa yang diajarin ya? Sebenarnya lebih ke koneksi mungkin ya. Karena di sana diajarin, bukan semuanya tuh diajarin untuk langsung terjun. Paling enak itu berbisnis menurut gue bukan sama orang yang pinter banget atau orang yang punya banyak investment banget. Itu penting. Cuman lebih penting lagi tuh orangnya mau kerja, orangnya mau repot sih untuk pertama buka F&B itu kan nggak mudah ya. Perintilannya ternyata banyak banget. Belum lagi harus nerima komplain segala macam-macam itu. Dan di situ sih yang menurut aku, kalau timnya juga banyak anak Prasmul sih, nggak hanya. Jadi Puyo Group ini foundernya itu, maksudnya kan aku sama kakakku awalnya Puyo, tapi sekarang kita expand, ada beberapa tim yang masuk juga yang joinan, dan itu hampir semuanya anak Prasmul, temen kuliah gue, malahan skripsi bareng gue kayak berlima gitu. Jadi semuanya sekarang join, ya berempat. Lalu skripsinya juga bisnis F&B waktu itu? Waktu itu kita malah bisnis tour. Cuman gak lanjut sih, itu memang buat lulus aja. Nih gue kasih sedikit bocoran ya. Di scene gue, si anak-anak F&B ini, pasti kalau ada toko baru, rame, omongannya gini, siapa sih anak-anak Prasmul ya? Pasti. Jadi kalian berhasil. Gitu. Maiku Tiramisu. Ini apa sebenarnya? Maiku Tiramisu ini sebenarnya sebuah kafe, atau gue pengennya sebenarnya sebuah rumah yang gue bikin. Impian gue dari dulu. Maksudnya dari dulu memang walaupun udah punya F&B, cuman semua di mall, stalls yang cepet to go gitu ya. Tapi dari dulu gue tuh pengen punya satu tempat yang semua keinginan gue salurkan gitu. Apa ya? Sebenarnya tiramisu ini awalnya gue buat sendiri, tanpa ada basic pastry juga sih sebenarnya. Kayak gue bikin dulu open PO pas awal-awal COVID. Produk pandemi ya. Sebenarnya sebulan sebelum pandemi, tapi begitu pandemi hits, gue nggak ke kantor lagi. Ya udah gue lanjut aja gitu. Jadi kayak gue jualan cuma satu kecil-kecilan gitu, seru karena gue emang tiba-tiba suka baking juga jadinya. Dan tiramisu itu beneran dessert favorit gue dari dulu. Makanya gue terjunnya ke arah situ gitu. Coba bikin buat di rumah. Terus gue twist sedikit pakai Lotus Biscoff. Nah itu yang produk pertama yang cuma satu rasanya. Gitu, si Lotus Biscoff itu. Ya udah gue jual lewat Instagram pribadi. Terus baru setelah itu gue punya akun Maiku Tiramisu yang sampai sekarang ada. Itu gue pribadi doang. Gitu. Berarti 4 tahun lu online sebenarnya? 4 tahun 2020. Tahun lalu kita buka di Gandaria City dan PIM. Tapi itu gue di situ gue merasa galaunya lumayan lama. Kok kayaknya tiramisu tuh cocoknya di serve di plate with a cup of coffee or tea. Nah, makanya itu galau. Akhirnya begitu Gansi bilang kayak mau diperpanjang nggak? Gue bilang kayak
kayaknya enggak deh, gue pengen rubah konsepnya. Jadi makanya ini first tiramisu cafe. Maksudnya Maiku tiramisu cafe. Kalau yang lain tuh to go. Dan gue kurang 100% hati gue nggak ada di situ sih. Oke. Gue baru ingat sekarang. Yang di PIM tuh yang di dekat XX1. Benar. Iya. Itu kita punya kita juga. Cewek gue ternyata sering beli. Oke. Iya. Kenapa? Sorry. Ini kan berarti cafe tiramisu gitu lah. Lu cuma jual tiramisu doang? Pertama awalnya kita mau jual tiramisu doang. Tapi by experience aja, kayak suami gue, benar, dia nggak suka makanan manis. Jadi kalau gue sebagai, kita tuh langsung aja kerasa kalau kita pacaran atau kayak lagi ngedate, gue maksa dia mau ayo aku pengen nyobain tiramisu cafe, terus kayak nggak mau, aku makan apa? Gitu. Makanya di sini kita ngejual makanan asin, ada sandwich, terus ada kayak fries, kayak gitu-gitulah. Dan kita savory product. Tapi nggak heavy ya? Belum, soon sih. Kita masih mungkin develop nanti. We are open to collaborations juga. Misalnya kayak brand apa, yuk kitchen takeover gitu. Nah ini makanya nih semi passion project gue, kayak gue pengen apa, kayak gue pengen collab sama temen gue yang chef, gue pengen apa nanti ke depannya tuh menurut gue masih seru banget gitu. Sekarang kita fokus di produknya sedikit dulu tapi kualitasnya oke. Nanti ke depannya kita bisa develop banyak banget produk lain sih hopefully, dan kayak bisa kerja sama local brand lain gitu, kayak bikin activation apa, kayak rumah aja sih, kayak ngundang tamu, tamunya boleh ngundang tamu lagi yang lain kayak gitu. Iya. Tiramisu itu salah satu produk yang never fail, never wrong lah. Kayak lu bikin apa aja pasti enak gitu. Yang bedain tiramisu lu di sini dengan tiramisu yang lain itu apa? Sebenarnya di varian ya. Varian kita ada lemon tiramisu, blueberry tiramisu, pistachio tiramisu, dan lain-lain. Yang klasik pun juga ada. Dan klasik kita tetap best seller juga. Gue itu sebenarnya awalnya nggak pengen, gue tidak pernah ngomong kayak this is the best tiramisu in town or something like that. Kita semuanya non-alkoholik. Jadi tiramisunya nggak pakai alkohol sih sampai saat ini. Tapi gue tidak pernah memarketingkan itulah. Tapi gue pengen lebih nge-marketingin the whole vibe of going inside this cafe gitu. With good tiramisu, good food, coffee, drinks, dan yang pasti kids friendly. Itu sih yang gue pengen. Karena gue juga baru jadi ibu 3 tahun. Gue suka banget datang ke cafe yang dia emang ada little touches for kids lah, kayak ada kita kids menu juga ada kita kasih mewarnai biasanya, high chair dan lain-lain lah, dan vibe-nya juga enak, nggak bisa merokok di sini kayak gitu. Yang membedakan mungkin the whole package ya. Tiramisu kita mungkin bisa ya orang niru kayak 1-2 bulan lagi gitu, tapi yang gue pengen the whole experience datang ke sini sih gitu. Dan yang membedakan ya, kalau yang sekarang tiramisu ini bukan gue buat ya, we have pastry chefs obviously yang bisa buat lebih enak lagi. Tapi memang kita rasain kita terus lama banget lah, sekitar 6 bulan untuk sampai nemuin akhirnya the 8 flavors yang akhirnya kita jual itu. Dan kita bikin ini nggak terlalu manis sih. Mungkin itu kayak common. Cuma waktu awal-awal tuh bikinnya masih manis sampai gue kayak gak bisa. Pokoknya mau minum ini sama minuman manis, you can still finish it all gitu. Jadi gimana rasanya supaya itu nggak mahtah gitu. Not like a heavy cake. Kita mau bikinnya ini kayak lu bisa habisin 1 piring gitu. Supaya lo kalau minum sama latte lo nggak terlalu berdosa. Bener, iya. Gitu. Sama ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Apa ya? Lo kan udah punya banyak brand. Rasanya gimana sih punya brand baru? Lo opening, lo in charge di sini udah 1 bulan. Tiap hari lah intinya. Ya, gue nggak tahu udah berapa bulan, tapi kayak lu tiap hari. Belum 3 minggu. Hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu, sorry. Rasanya gimana? Apakah sama seperti brand-brand yang sebelumnya, atau lu kayak udah merasa, gue udah biasa bukaan outlet, udah biasa apa, jadi ya udah biasa aja. Paling susah sih sebenarnya. To be honest, buka kayak hampir full service ya bisa dibilang cafe. So hard, dan puji Tuhan gue juga nggak tahu kalau euforianya bisa segini. Maksudnya lumayan ada waiting list segala. Stressful, intense, tapi fun sih menurut gue, fun banget.
kayak apa yang gue kerjain dan tim of course ya. Gue nggak bisa ngelakuin ini tanpa tim gue yang hebat banget. Mereka sampai tidur, ada yang tidur di sini lah dan lain-lain ya. Gue juga masih mesti ngurus anak ya di rumah juga. Maksud gue jadi hardestnya di situ. Ini pertama kali gue launch brand yang memang gue in charge banget. Udah jadi ibu. Itu tersusah banget sih menurut gue. Jadi kalau level susahnya susah banget, tapi serunya seru banget. Makanya sebisa mungkin kayak gue ajak anak gue sekarang ke sini gitu untuk dia enjoy. Apa sih selama ini mama pergi mulu gitu ninggalin gitu. Tapi susah sih, di rujak customer itu juga banyak banget ya. Lumayan, tapi gimana caranya gue personally gue reach out hampir semuanya itu pakai WA gue, pakai IG gue reach out personally. Pasti of course dari ratusan orang yang datang ada 1-2 orang yang experience-nya nggak baik karena kita masih sangat baru ya. Nah itu gue reach out, gue minta maaf, gue bilang kalau bisa kasih kesempatan lagi, gue pengen undang lagi atau seperti itu sih. Gue minta maaf aja personally sih gitu. Dan itu menurut gue one of the hardest things sih karena lumayan makan mental gue sih kayak to say sorry to people gitu. Tapi gue tahu itu penting banget. Jadi berapa minggu ini yang gue tuh kerjaannya kayak nge-DM kayak gitu-gitu dan lumayan draining sih. Cuman ya overall people sangat baik. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment YouTube-nya Turaber Karate 2.